Shalom, saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Jimmy Suhadi. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Luar biasa? Baik. Mungkin saya tanya apa kabar? Mungkin ada di antara banyak saudara yang mengatakan tidak baik. Ya, mungkin ada yang sekarang ini saudara dalam keadaan khawatir, dalam keadaan bingung, di dalam keadaan gelisah, karena ada permasalahan, ada persoalan atau penyakit yang sedang saudara hadapi, sehingga saudara bingung, nggak tahu harus melakukan apapun. Ya, saudara sedang kacau, saudara sedang gelisah, ya, entah mau minta tolong siapa atau ingin melakukan apa, semua serba salah. Nah, hari ini saya mau sharekan mengenai bahwa pada waktu saya mengalami keadaan seperti itu, mungkin zaman sekarang dengan istilah lagi galau, lagi bingung, kacau, khawatir seperti itu. Pada waktu itu saya hanya datang kepada Tuhan dan saya katakan, Tuhan, aku nyerah, aku nggak tahu harus ngapain lagi tuh. Dan apa yang Tuhan katakan? Tuhan suruh saya lihat Yesaya 30 ayat 15. Demikian firman Tuhan berbunyi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya. Dikatakan apa? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tuhan hanya mau katakan bahwa dalam tinggal diam kita akan diamankan, diselamatkan di sini bukan diselamatkan dalam arti tidak masuk neraka, tetapi diselamatkan kita akan dijaga, kita akan dipelihara, akan dilindungi. Bahwa Tuhan ingin menyatakan kepada kita ya bahwa Dia adalah pembela kita. Dan saudara akan melihat ternyata pembelaan Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena saya diingatkan ya bahwa Allah kita adalah Allah pembela yang luar biasa. Coba kita lihat di Roma 8 ayat yang dari 31 sampai 35. Roma 8. Ya. Di situ dikatakan keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow, luar biasa. Luar biasa. Jadi sekarang persoalannya saudara terletak kepada kita melihat penyertaan Tuhan. Kalau kita sekarang meyakini Tuhan ada di pihak kita, ya, Tuhan ada di pihak kita, ya, kita adalah teman sekutunya Tuhan, maka musuh kita juga adalah musuhnya Tuhan. Betul? Betul? Lawan kita adalah lawannya Tuhan juga. Kalau ada orang yang melawan kita, artinya dia melawan Tuhan. Maka Bapak kita juga akan datang membela kita. Kita nggak perlu turun tangan. Tuhan yang akan turun tangan membela kita. Itu sebabnya di sini dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Wah, satu jaminan yang luar biasa, saudara. Betul nggak? Satu jaminan. Nah, di sini saya dibukakan kebenaran ini. Di sini saya melihat, oh, ternyata luar biasa. Ya, kita diam bukan berarti kita kalah. Kita diam bukan berarti kita tidak sanggup. Tetapi kita diam karena kita percaya ada pembela yang luar biasa menyertai kita. Dialah yang akan maju berperang menggantikan kita. Nah, saudara mungkin masih ingat mengenai Daud, ya, dengan Saul, dengan Raja Saul. Daud sudah diberkati, diurapi untuk menjadi raja. Tetapi dia harus menunggu sekian tahun untuk menjadi raja. Dan kita tahu ada beberapa kali kesempatan buat Daud, dia diam. Dia tidak mendahului Tuhan. Dia mau izinkan Tuhan yang bekerja. Dia diam. Walaupun dia sempat, pada waktu itu dia sempat bisa tinggal bunuh Saul. Tapi dia mau tunggu
waktunya Tuhan. Dia mau diam sampai waktunya Tuhan. Dia mau diam menunggu sampai Tuhan katakan, Daud jadi raja. Dan dia akan jadi raja. Itu. Nah, ini yang Tuhan sedang kerjakan. Ini yang Tuhan mau juga kita mengalami hal-hal seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak diam, kalau kita banyak membela diri, yang terjadi akan sebaliknya, saudara. Kenapa? Karena di Amsal 10 ayat 19 dengan jelas dikatakan, saudara, di Amsal 10, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Ya, apalagi kita pada waktu kita mau bela diri, ya, jika kita difitnah atau apalah ada masalah yang sedang kita hadapi, jika kita terlalu banyak bela diri dalam keadaan yang kacau, dalam keadaan yang bingung, yang terjadi kita mau ngomong A, yang keluar adalah B. Betul nggak? Itu yang sering terjadi. Kita mau bilang ke kiri, kita katakan ke kanan. Dan ini akan berakibat lebih jelek, lebih buruk. Itu sebabnya di Amsal dikatakan, diajar kepada kita, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang dapat menahan bibirnya berakal budi. Menahan bibirnya berakal budi. Nah, itu yang Tuhan mau. Kita tetap tinggal diam. Biarkan pembela kita, Yesus Kristus, yang membela, yang melakukannya. Nah, kemudian poin kedua dikatakan apa? Tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, secara manusia bagaimana? Bagaimana saya bisa nunjukkan kekuatan saya kalau saya disuruh tetap tinggal tenang dan hanya percaya? Bagaimana itu dikatakan kekuatan? Nah, saudara, kalau kita mau pikirin, mau cerna baik-baik, tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Biasanya orang yang kalau dalam keadaan kacau begitu, dia akan melakukan hal-hal, akan mencoba melakukan ini, itu, akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalahnya. Disuruh diam, sulit sekali. Ya, tetapi ternyata dikatakan tinggal tenang dan percaya, itu adalah kekuatan kita. Wow, luar biasa, saudara, luar biasa. Ya, saudara mungkin pernah dengar cerita, ya, ilustrasi mengenai atau saudara pernah lihat akrobat, ya, ada dua tiang atau katakanlah dua gedung yang diikat dengan tali yang panjang, dan si sang akrobat akan berjalan melewati gedung itu, melewati tali itu, menyeberang ke gedung yang sebelah. Dia mencoba untuk melakukannya. Dia lakukannya sendiri, berhasil. Ya, dia berhasil. Kemudian dia tantang kepada penonton. Siapa yang mau diangkat? Dan apa yang terjadi? Gak ada yang berani. Tetapi dia mau buktikan bahwa itu aman. Maka dia mengajak anaknya. Dia katakan kepada anaknya, "Nak, kamu naik ke pundak papa dan kita nyebrang." Dan apa yang terjadi? Saudara lihat anak itu gimana? Dia percaya. Kenapa? Karena dia tahu papanya hebat. Tetapi dengan syarat. Dia duduk dengan tenang dan dia mempercayakan seluruhnya kepada papanya. Dia mempercayakan hidupnya kepada bapaknya sehingga bapaknya dapat menyeberangkan dia dari gedung yang satu ke gedung yang lain melalui tali itu. Kenapa? Karena dia percaya kepada bapaknya. Bahwa bapaknya sanggup. Bahwa bapaknya pasti tidak akan membuat dia celaka. Betul? Dia merasa aman. Dia merasa aman di dalam perlindungan bapaknya. Nah, saudara, itu yang sebenarnya Tuhan juga sedang bicara kepada kita, bicara kepada saya pada waktu masalah itu terjadi. Tuhan mau suruh saya apa? Udah tenang aja dah, tenang. Percayakan masalahmu kepada saya,
Kata Tuhan, percayakan apa yang sedang kau hadapi, aku yang akan mengerjakannya, aku yang akan menyelesaikannya. Wow, saudara, memang ngomong gampang ya. Kalau kita menghadapi tidak semudah itu. Tetapi itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena di firman Tuhan mengatakan, ya, kalau kita baca tadi, ya, tetapi kamu enggan. Itu yang sering terjadi pada kita. Kita nggak mau. Kita nggak mau. Dan kemudian di ayat 16 dikatakan, kamu berkata, bukan, enggak. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Ya. Enggak. Kami bisa naik kuda dan lari cepat. Tetapi dikatakan apa berikutnya? Maka kamu akan lari dan lenyap. Dengan usaha sendiri, dengan mencoba melakukan pembelaan diri sendiri, saudara akan melihat, dikatakan kita akan lenyap. Ya, kenapa? Karena apa? Dikatakan kami mau mengendarai kuda tangkas, kuda yang hebat. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ya, saudara, artinya apa? Artinya adalah Tuhan ingin perlihatkan kepada kita, kalau kita menyelesaikan masalah kita dengan cara kita mencoba dengan berbagai cara, ya. Kalau itu tidak disertai dengan penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, yang terjadi adalah kita akan babak belur sendiri. Karena dibalik kalau kita tidak menyerahkan Tuhan, sebenarnya kita sedang menjadi orang sombong. Betul nggak? Kita nggak mengandalkan Tuhan, artinya mengandalkan diri sendiri. Kita jadi orang sombong. Dan yang jelas, pada waktu kita sombong, terbuka celah. Iblis akan bekerja. Ada celah-celah yang terbuka yang membuat iblis bisa masuk, membuat kelemahan-kelemahan yang terjadi. Sehingga pada waktu kita merasa hebat, ada yang lebih hebat lagi. Karena keterbatasan kita. Tetapi saudara lihat, ya, Tuhan mau suruh kita tenang. Ya. Tuhan suruh kita percaya saja, percaya kepada Dia. Kenapa? Karena Tuhan tahu persis kesanggupan kita. Karena Tuhan tahu persis kemampuan kita sampai seberapa. Karena Tuhan tahu persis keadaan kita, kekuatan kita nggak seberapa. Itu sebabnya Dia suruh kita percayakan ini ke dalam Dia. Saudara lihat juga, mari kita buka apa yang dikatakan di Wahyu. Ya, di Wahyu 3 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Itu yang Tuhan mau. Tuhan yang sedang mengajar kepada kita, pada waktu kita tenang, mempercayakan Dia, ya, artinya kita tidak menyangkal. Betul? Kita tidak menyangkal Dia, dan artinya kita sedang menuruti kebenaran, keinginan firman-Nya. Yaitu apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan punya iman kepada Dia. Berserah kepada Dia bahwa Dia adalah pelindung. Bahwa Dia adalah Bapa kita yang maha baik. Bahwa Dia adalah pembela kita. Dan kemenangan, penyertaan itu ada di tangan Dia, seperti yang tadi saya jelaskan. Bahwa Dialah yang akan mengganti kita, akan berperang sehingga merebut kemenangan itu, dan kita tinggal menerima kemenangan yang sudah tersedia itu. Pada waktu kita tinggal diam, tenang dan percaya, menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, yang terjadi apa? Pengurapan Tuhan itu akan turun, mengalir dengan bebas dalam hidup kita. Dan urapan itu akan memulihkan kita, akan membebaskan kita dari tekanan-tekanan,
akan membebaskan kita dari intimidasi-intimidasi, akan membebaskan kita dari stres, dan akan memulihkan jiwa kita, akan memberikan damai sejahtera, ketenangan, bahkan sukacita bahwa penyertaan Tuhan jelas. Dan ini yang paling penting saudara, pengurapan itu, penyertaan Tuhan itu jelas. Ya, yang akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Disitulah yang dimaksudkan saudara, bahwa itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa? Karena kita punya keyakinan. Ya, urapan itu membuat kita punya satu keyakinan yang menguatkan kita sehingga kita tidak perlu lagi khawatir. Mari, saya mau sharekan, saya mau bagikan apa yang pernah saya alami. Dan ternyata saudara, pada waktu saya mau berani melakukan seperti apa yang Tuhan suruh, jangan bela diri, diam saja, tutup mulut. Shh. Tenang. Dan serahkan pada Tuhan. Percayakan bahwa Tuhan menyelesaikan. Dan apa yang terjadi? Dahsyat. Saudara, pembelaan Tuhan itu begitu luar biasa buat saya. Semua persoalan selesai dengan sendirinya. Ya, selesai dengan sendirinya. Yang tadinya saya berpikir kalau saya diam malah akan jadi bulan-bulanan. Tetapi ternyata justru pada waktu saya diam seperti itu, masalah itu selesai, tenang. Di sini Tuhan perlihatkan kepada saya kasih dan kuasanya yang tak terhingga itu. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu solusinya. Amin. Tuhan yang paling tahu apa yang sedang kita hadapi. Tuhan yang paling tahu jalan keluar yang terbaik buat kita. Saudara percaya? Dan firman Tuhan yang tadi telah kita baca dari Yesaya 30 ayat 15 itu adalah nyata. Tuhan suruh kita apa? Tinggal diam, di situ kita aman. Tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatan kita. Dan itu adalah tawaran yang sedang Tuhan berikan. Ya, karena Tuhan tahu saudara yang sedang mengalami seperti yang pernah saya alami, Tuhan sedang membagikan. Mari anakku yang kukasihi, aku juga pembelamu. Aku juga sanggup melakukan apa yang dulu ditaati oleh saya, oleh Jimmy. Jika engkau taati juga, nah saudara juga akan melihat pertolongan, penyertaan Tuhan, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, itu juga saudara akan alami. Saudara percaya? Baik, saya mau berdoa buat saudara. Mau kita berdoa bersama? Baik. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman yang baru saja saya dengar. Bahwa Engkau adalah Bapa yang baik dan Engkau sedang ingin menyatakan kasih-Mu kepada kami. Bahwa Engkau menyuruh kami diam, tidak perlu bela diri. Engkau suruh kami tenang, tidak perlu khawatir. Engkau suruh kami percayakan, serahkan persoalan masalah penyakit kami ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau yang akan menyelesaikannya. Dan semua itu terbukti. Dan kami tahu Tuhan, karena Engkau adalah pencipta, dan Engkau yang paling tahu persoalan masalah penyakit kami. Dan Engkau juga yang tahu bagaimana menyelesaikannya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami saat ini menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ini kami yang lemah, kami yang tidak bisa apa-apa, kami yang sakit, kami mau taruh semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan sekarang kami mau diam Tuhan. Kami mau diam. Dan kami percaya pertolongan itu sedang terjadi. Dan kami percaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kami akan melihat penyertaan-Mu dahsyat Tuhan. Semua persoalan selesai. Selesai. Ada pemulihan. Ada kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia yang telah Kau berikan buat kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya percaya mujizat Tuhan sudah terjadi. Karena dia mati di kayu salib tidak sia-sia. Semua persoalan masalah penyakit kita sudah diselesaikan di kayu salib. Dan sekarang bagian kita adalah hanya menerima apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita. Amin. Nah saudara, kalau jika saudara masih ada yang mau ditanyakan, mari hubungi saya melalui SMS atau email di bawah ini. Saya akan menunggu. Dan sekali lagi terima kasih. Saudara mengikuti acara ini bersama saya, Jamie Suhadi.